Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang variasi bahasa dalam sosiolinguistik. Pada hakikatnya, variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Dalam hal variasi bahasa, ada dua pandangan, yaitu yang pertama, variasi itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa itu. Jadi variasi bahasa itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Yang kedua, variasi bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Dalam pandangan sosiolinguistik, bahasa tidak saja dipandang sebagai gejala individual, tetapi merupakan gejala sosial. Sebagai gejala sosial, bahasa dan pemakaiannya tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor linguistik, tetapi juga oleh faktor-faktor non-linguistik. Faktor-faktor non-linguistik yang mempengaruhi pemakaian bahasa yaitu faktor-faktor sosial, yaitu terdiri dari status sosial, tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, jenis kelamin, dan sebagainya. Sedangkan faktor-faktor situasional, yaitu siapa berbicara dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, di mana, dan mengenai masalah apa. Menurut Chair 2010.62, variasi bahasa adalah keragaman bahasa yang disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Sedangkan menurut Alan Bell dalam Copeland dan Adam 1997.240, variasi bahasa adalah salah satu aspek yang paling menarik dalam sosiolinguistik. Prinsip dasar dari variasi bahasa ini adalah penutur tidak selalu berbicara dalam cara yang sama untuk semua peristiwa atau kejadian. Ini berarti penutur memiliki alternatif atau pilihan berbicara dengan cara yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Cara berbicara yang berbeda ini dapat menimbulkan maksa sosial yang berbeda pula. Jadi, berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa variasi bahasa adalah sejenis ragam bahasa yang pemakaiannya disesuaikan dengan fungsi dan situasinya, tanpa mengabaikan kaidah-kaidah pokok yang berlaku dalam bahasa yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan variasi bahasa itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Adapun beberapa penyebab adanya variasi bahasa, yaitu yang pertama, interferensi. Menurut Chair 1994.66, memberikan batasan bahwa interferensi adalah terbawa masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan. Sehingga tampak adanya penyimpangan kaidah dari bahasa yang digunakan itu, bahasa daerah menjadi proporsi utama dalam komunikasi resmi, sehingga rasa cinta terhadap bahasa nasional terkalahkan oleh bahasa daerah. Sedangkan menurut Alwi 2003.9 menyatakan bahwa banyaknya unsur pungutan dari bahasa Jawa, misalnya pemerkayaan bahasa Indonesia, tetapi masuknya unsur pungutan bahasa Inggris oleh sebagian orang dianggap pencemaran keaslian dan kemurnian bahasa kita. Hal tersebut yang menjadi sebab adanya interferensi selain bahasa daerah, bahasa asing atau Inggris, bagi sebagian kecil orang Indonesia ditempatkan di atas bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Inggris di ruang umum telah menjadi kebiasaan yang tidak terelakkan lagi. Hal tersebut mengakibatkan lunturnya bahasa dan budaya Indonesia yang secara perlahan tetapi pasti telah menjadi bahasa primadona. Misalnya, masyarakat lebih cenderung menggunakan kata pull untuk dorong
dan push untuk tarik, serta welcome untuk selamat datang. Yang kedua, integrasi. Selain interferensi, integrasi juga dianggap sebagai pencemar terhadap bahasa Indonesia. Menurut Cair, 1994.67, menyatakan bahwa integrasi adalah unsur-unsur dari bahasa lain yang terbawa masuk dan sudah dianggap, diperlukan, dan dipakai sebagai bagian dari bahasa yang menerima atau yang memasukinya. Proses integrasi ini tentunya memerlukan waktu yang cukup lama, sebab unsur yang berintegrasi itu telah disesuaikan, baik lafalnya, ejaannya, maupun tata bentuknya. Contoh kata yang berintegrasi seperti montir, sopir, dongkrak. Yang ketiga yaitu alikode dan campur kode. Menurut Cair 1994.67 menyatakan bahwa alikode adalah beralihnya suatu kode atau entah bahasa atau ragam bahasa tertentu ke dalam kode yang lain atau bahasa lain. Campur kode adalah dua kode atau lebih digunakan bersama tanpa alasan dan biasanya terjadi dalam situasi santai. Di antara dua gejala bahasa itu, baik alikode maupun campur kode, gejala yang terjadi sering merusak bahasa Indonesia adalah campur kode. Biasanya dalam berbicara dalam bahasa Indonesia dicampurkan dengan unsur-unsur bahasa daerah. Begitu juga sebaliknya. Dalam kalangan orang terpelajar, seringkali bahasa Indonesia dicampur dengan unsur-unsur bahasa Inggris. Yang keempat yaitu bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu, bahasa gaul dikenal sebagai bahasanya para anak jalanan. Penggunaan bahasa gaul menjadi lebih dikenal khalayak ramai setelah Debbie Sahertian mengumpulkan kosakata yang digunakan dalam komunitas tersebut dan menerbitkan kamus yang bernama Kamus Bahasa Gaul pada tahun 1999. Contohnya, penggunaan bahasa gaul seperti ayah atau bokap, ibu, nyokap, saya, gue, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis variasi bahasa terdiri atas 4 variasi, yaitu variasi bahasa dari segi penutur, variasi bahasa dari segi pemakaian, variasi bahasa dari segi keformalan, dan variasi bahasa dari segi sarana. Variasi bahasa dari segi penutur. Yang pertama, variasi bahasa idiolek. Variasi bahasa idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Menurut konsep idiolek, setiap orang mempunyai variasi bahasa atau idioleknya masing-masing. Idiolek ini berkenaan dengan warna suara, pemilihan diksi, gaya bahasa, susunan kalimat, ekspresi, dan bahkan karena kelainan keadaan rohani dan kemampuan intelektual. Yang paling dominan adalah warna suara. Kita dapat mengenali suara seseorang yang kita kenal hanya dengan mendengar suara tersebut. Yang kedua yaitu variasi bahasa dialek. Variasi bahasa dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Umpamanya, bahasa Jawa, dialek Banyumas, Pekalongan, Surabaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu variasi bahasa kronolek atau dialek temporal. Variasi bahasa kronolek atau dialek temporal adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu. Misalnya, variasi bahasa Indonesia pada masa tahun 30-an, variasi bahasa pada tahun 50-an, dan variasi bahasa pada masa kini. Yang keempat yaitu variasi bahasa sosiolek. Variasi bahasa sosiolek adalah variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Variasi bahasa ini menyangkut semua masalah pribadi para penuturnya, seperti usia, pendidikan, seks, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, keadaan sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Variasi bahasa sosiolek dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, variasi bahasa berdasarkan usia, yaitu variasi berdasarkan
digunakan berdasarkan tingkat usia. Misalnya, variasi bahasa anak-anak akan berbeda dengan variasi remaja atau orang dewasa. Yang kedua, variasi berdasarkan pendidikan, yaitu yang terkait dengan tingkat pendidikan si pengguna bahasa. Misalnya, orang yang hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar akan berbeda variasi bahasanya dengan orang yang lulus sekolah tingkat atas. Variasi bahasa berdasarkan seks adalah variasi bahasa yang terkait dengan jenis kelamin, dalam hal ini pria atau wanita. Misalnya, variasi bahasa yang digunakan oleh ibu-ibu akan berbeda dengan variasi bahasa yang digunakan oleh bapak-bapak. Yang keempat yaitu variasi bahasa berdasarkan profesi, yaitu variasi bahasa yang terkait dengan jenis profesi, pekerjaan, dan tugas para pengguna bahasa tersebut. Misalnya, variasi yang digunakan oleh para guru, mubalik, dokter, dan lain sebagainya tentu mempunyai perbedaan variasi bahasa. Yang kelima yaitu variasi bahasa berdasarkan tingkat kebangsawanan, yaitu variasi yang terkait dengan tingkat dan kedudukan dalam masyarakatnya. Misalnya, adanya perbedaan variasi bahasa yang digunakan oleh raja atau keturunan raja dengan masyarakat biasa dalam bidang kosakata. Seperti kata mati digunakan untuk masyarakat biasa, sedangkan para raja menggunakan kata mangkat. Yang keenam yaitu variasi bahasa berdasarkan tingkat ekonomi para penutur, yaitu variasi bahasa yang mempunyai kemiripan dengan variasi bahasa berdasarkan tingkat kebangsawanan. Hanya saja tingkat ekonomi bukan mutlak sebagai warisan sebagaimana halnya dengan tingkat kebangsawanan. Misalnya, seseorang yang mempunyai tingkat ekonomi yang tinggi akan mempunyai variasi bahasa yang berbeda dengan orang yang mempunyai tingkat ekonomi lemah. Yang ketujuh yaitu variasi bahasa berdasarkan tingkat, golongan, status, dan kelas sosial, yaitu bisa dikenal adanya variasi bahasa akrolek, basilek, vulgar, slang, kolokial, jargon, argoi, dan ken. Dalam hal ini, akrolek adalah variasi sosial yang dianggap lebih tinggi atau lebih bergengsi daripada variasi sosial lainnya. Basilek adalah variasi sosial yang dianggap kurang bergengsi atau bahkan dipandang rendah. Vulgar adalah variasi sosial yang ciri-cirinya tampak pada pemakai bahasa yang kurang terpelajar atau dari kalangan yang tidak berpendidikan. Slang adalah variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. Kolokial adalah variasi sosial yang digunakan dalam percakapan sehari-hari yang cenderung menyingkat kata karena bukan merupakan bahasa tulis. Misalnya, dok, yaitu dokter, prof, profesor, letnan, ndak, tidak. Jargon adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh sekelompok sosial tertentu. Misalnya, para montir dengan istilah roda gila, didongkrak, dan lain-lain. Argot adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh profesi tertentu dan bersifat rahasia. Misalnya, bahasa para pencuri dan tukang copet, barang dalam arti mangsa, daun dalam arti uang, dan lain-lain. Ken adalah variasi sosial yang berdada memelas, dibuat merengek-rengek, penuh dengan kepura-puraan. Biasanya digunakan oleh para pengemis. Yang kedua yaitu variasi bahasa dari segi pemakaian. Variasi bahasa berkenaan dengan pemakaian atau fungsinya disebut fungsiolek atau register, adalah variasi bahasa yang menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Misalnya, bidang jurnalistik, militer, pertanian, perdagangan, pendidikan, dan sebagainya. Variasi bahasa dari segi pemakaian ini yang paling tampak cirinya adalah dalam hal kosakata. Seperti bidang kegiatan, misalnya, mempunyai kosakata khusus yang tidak digunakan dalam bidang lain. Misalnya, bahasa dalam karya sastra biasanya menekan penggunaan kata dari segi estetis sehingga dipilih
dan digunakan kosakata yang tepat. Beragam bahasa jurnalistik juga mempunyai ciri tertentu, yakni bersifat sederhana, komunikatif, dan ringkas. Sederhana karena harus dipahami dengan mudah, komunikatif karena jurnalis harus menyampaikan berita secara tepat, dan ringkas karena keterbatasan ruang dalam media cetak dan keterbatasan waktu dalam media elektronik. Intinya, ragam bahasa yang dimaksud di atas adalah ragam bahasa yang menunjukkan perbedaan ditinjau dari segi siapa yang menggunakan bahasa tersebut. Yang ketiga yaitu variasi bahasa dari segi keformalan. Menurut Josh, Kaira dan Agustina 2010.70 membagi variasi bahasa atas 5 macam, yaitu yang pertama ragam beku atau frozen. Gaya atau ragam beku adalah variasi bahasa yang paling formal yang digunakan pada situasi-situasi hikmat, misalnya dalam upacara kenegaraan, khotbah, dan sebagainya. Yang kedua, ragam resmi atau formal. Gaya atau ragam resmi adalah variasi bahasa yang biasa digunakan pada pidato kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ragam usaha atau konsultatif, yaitu variasi bahasa yang lazim dalam pembicaraan biasa di sekolah, rapat-rapat, atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi. Yang keempat yaitu ragam santai atau casual. Gaya bahasa ragam santai adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman karib pada waktu istirahat dan sebagainya. Yang keenam yaitu ragam akrab atau intimate. Gaya atau ragam akrab adalah variasi bahasa yang biasa digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab. Variasi bahasa ini biasanya pendek-pendek dan tidak jelas. Dan yang keempat yaitu variasi bahasa dari segi sarana. Variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi sarana atau jalur yang digunakan. Misalnya telepon, telegraf, radio, yang menunjukkan adanya perbedaan dari variasi bahasa yang digunakan. Jenisnya adalah ragam atau variasi bahasa lisan dan bahasa tulis yang pada kenyataannya menunjukkan struktur yang tidak sama. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Demikianlah video penjelasan tentang variasi bahasa dalam sosiolinguistik dari saya. Terima kasih.